Halo Sobat YouTube, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul The Watcher yang dirilis tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Mina yang diperintah bosnya untuk mengantar burung beo langka menuju ke kebun binatang. Tetapi dalam perjalanan Mina tersesat di hutan, yang kemudian Mina bertemu seorang wanita tua bernama Madeline, yang akhirnya diketahui bahwa Madeline adalah manusia setengah peri atau disebut halfling. Bagaimana ceritanya? Oke, mari kita mulai. They say it draws in lost souls. Film ini dibuka di sebuah hutan di Irlandia. Seorang pria bernama John berlari dengan panik, tetapi tampaknya menemukan dirinya kembali ke tempat yang sama, atau melewati beberapa rambu yang bertuliskan titik tidak bisa kembali dengan nomor yang berbeda. Tak lama kemudian sebuah kekuatan tak terlihat menyeret John dengan kasar. Di tempat lain, seorang seniman bernama Mina yang bekerja di toko hewan peliharaan. Diketahui Mina tinggal sendirian dan harus menanggung rasa bersalah atas kematian ibunya dalam kecelakaan mobil 15 tahun yang lalu. Karena Mina bermain-main dan mengejek ibunya ketika ibunya menyuruhnya berhenti. Suatu hari, bosnya Mina meminta Mina untuk mengirimkan seekor burung beo langka ke kebun binatang di kota Belfast. Mina setuju untuk mengantarkannya, lalu Mina membawa pulang burung itu untuk bermalam. Di sana Mina memberitahu burung beo bahwa ibunya meninggal 15 tahun yang lalu, dan tiba-tiba burung itu mulai meresponnya. Di malam hari Mina mengenakan wig dan pergi ke bar. Dia memperkenalkan dirinya kepada seorang pria dengan nama palsu. Ia mengaku sebagai balerina. You're not from here? Galway's hard to miss. What's your name? Ballerina. Di pagi hari, Mina dan burung beo akhirnya memulai perjalanan. Ketika berhenti di pom bensin, Mina mendapat panggilan telepon dari saudara perempuannya, Lucy, yang mengingatkannya bahwa Mina juga memiliki keluarga dan keponakan yang mencintai dan menunggunya saat upacara peringatan ibunya. Dan Lucy meminta Mina untuk menelponnya kembali. Proceed on this road for 100. I wasn't sure how the listen means I know you hate it when I lecture you. Mina kemudian terus mengemudi melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba mobil Mina mogok di tengah hutan gelap. Dan secara misterius koneksi juga terputus. Mina sambil membawa burungnya mulai berjalan untuk mencari bantuan. Tetapi hutan gelap dan kosong. Ketika dia kembali ke tempat meninggalkan mobilnya, ternyata mobil itu sudah hilang. Mina terus berjalan mengembara melalui area yang semakin gelap. Kemudian berbicara dengan burungnya, jika mereka mati di sini setidaknya burung mempunyai nama. Mina kemudian menamai burungnya dengan nama Darwin. Tak lama kemudian Mina memperhatikan seorang wanita berlari lewat dan ia memutuskan untuk mengikutinya.
Mina menyusulnya di dekat kabin hutan kecil dan wanita yang membuka pintu memerintahkan Mina untuk masuk dengan cepat sebelum terlambat. Mina kemudian bergegas berlari menuju ke kabin. Where did she come from? Poor bird. Who would bring Wanita tua itu bernama Madeline. Dia telah tinggal di sini selama beberapa waktu bersama dua anak muda lainnya. Madeline segera memerintahkan Mina untuk berdiri di depan cermin karena para pengamat tidak akan bisa masuk ke dalam. Mereka hanya bisa mengamati dari luar, di mana pengamat akan datang setiap malam setelah matahari terbenam. Ketika Mina maju selangkah berdiri di dekat cermin, tiba-tiba Mina mendengar suara seperti tepuk tangan. Madeline menegaskan bahwa para pengamat bertepuk tangan atas kemunculan objek baru, yaitu kedatangan Mina. for you, Mina? You won't make it. I can't stay here. Di pagi hari, Mina mengumumkan bahwa dia bermaksud untuk pergi dari tempat itu, meskipun yang lain meyakinkannya bahwa itu tidak akan mungkin. Madeline menyusulnya dan menjelaskan bahwa hutan diketahui menyebabkan halusinasi, jika tidak hati-hati bisa membuat gila. Madeline menjelaskan bahwa tanda-tanda point of return tersebar di seluruh hutan. Tanda batas itu menunjukkan jarak di mana seseorang bisa mencapai kabin sebelum gelap. Tetapi jika seseorang melampaui batas, maka tidak akan ada jalan kembali. Tanda batas itu dibuat oleh seorang pria bernama Profesor. All we have for you tonight. Just see what she'll do. We'll see. Malam itu Daniel mengadakan pertunjukan untuk para pengamat untuk memperkenalkan kepada mereka pendatang baru, yaitu Mina. Dan Madeline meminta Mina untuk bersikap seperti biasa karena itu yang diinginkan pengamat. Sementara Ciara menyalakan musik dan menari seperti yang dia lakukan setiap malam. Di sisi lain, Mina sambil bersandar menonton acara TV pencarian cinta. You can come with me. Brunello Vulgaris. Di pagi hari, Mina dan Ciara pergi mengumpulkan tanaman obat karena suaminya yang hilang meminta Ciara untuk menjaga Daniel. Where is he? Not yet. Good for inflammation and bleeding. We're not quite sure. Kemudian Ciara membawa Mina ke sebuah lubang, di mana lubang aneh itu tersebar di seluruh penjuru hutan. Lubang itu merupakan tempat para pengamat tinggal pada siang hari. Lalu Ciara memberitahu Mina bahwa dia telah berada di kabin selama hampir 5 bulan. Was to arrive before you, that is. Kemudian Madeline mengumumkan peraturan keselamatan. Jangan membelakangi cermin, jangan pernah membuka pintu setelah hari gelap, jangan mendekati lubang, dan selalu berada dalam cahaya. Like Chloe's just like, and like, I bet she's just like killer, almost look, and like I think I can match. Di malam harinya Mina menonton pertunjukan TV, lalu berdiri menatap ke cermin, lalu mengetuknya dan segera ada ketukan di pintu. Madeline kemudian memerintahkan semua orang untuk diam membeku hingga ketukan itu berhenti. Keesokan harinya, Mina dan Daniel pergi berburu. Daniel memberitahunya bahwa Madeline dulu bekerja di universitas, sehingga Madeline menganggap dirinya orang yang tahu segalanya dan dia paling lama tinggal di hutan ini. Daniel sendiri telah berada di kabin selama 8 bulan, tetapi belum pernah melihat siapapun. Setelah mendengarkan Daniel, Mina meyakinkan Daniel untuk membantunya menjelajahi lubang menggunakan tali. This is a really bad idea. Wait! Tell Madeline you lost me in the woods. But don't you want to...
Mina turun menjelajahinya dan menemukan barang-barang bekas, koran, mainan, barang-barang elektronik, dan sepeda tua yang kemudian dia ikat ke tali dan mengirimkannya ke atas. Tetapi kemudian terdengar suara-suara aneh yang mirip dengan suara yang terdengar di malam hari. Mina berteriak dan tali jatuh ke kakinya lalu memanjat keluar meninggalkan lubang itu sambil berada di dalam cahaya. Daniel! Daniel! Mina dan teman-temannya kemudian memeriksa barang-barang yang ia dapat dari lubang. Tetapi Madeline memiliki reaksi yang agak aneh terhadap hal ini. What was it? Sementara itu, Daniel berhasil merangkai kembali kamera CCTV dari barang elektronik yang ditemukan dan memasang kamera itu di dekat pintu. They always come. Just act. Pada malam hari semuanya berjalan seperti biasa. Namun kemudian ada ketukan di pintu yang memperlihatkan seseorang telah datang. Wait. Open the door. He's back. John's back. Coming, honey. Madeline melarang untuk membukanya, tetapi mereka mendengar suaranya mirip suami Ciara, yaitu John. I went down into a burrow. You used him. You don't know me. A child. I'm not supposed to be here. Ciara mencoba membuktikan bahwa itu adalah John suaminya dengan menanyakan buku apa yang dia baca. What book am I reading? Tetapi pria itu tidak bisa menjawab, padahal mereka membeli buku itu bersama-sama. Pria tersebut memohon untuk diselamatkan dari kematian. Ciara meminta untuk melihat ke kamera, tetapi ketika dia mencondongkan tubuh ke arahnya, sesuatu menyeretnya ke dalam hutan. Dan tak lama kemudian terdengar ketukan di cermin yang lebih kuat dari sebelumnya. They're coming. Faces. What are they doing? To try to get in. Madeline berdiri di depan orang-orang seolah-olah melindungi mereka, lalu ketukan itu berhenti. Di pagi hari, Madeline melempar sepeda ke dalam liang dan menuntut agar mereka tidak lagi melanggar aturan. Kemudian Mina teringat kakak dan ibunya yang mengajak gadis-gadis itu naik mobil, cuacanya indah, dan Mina membuka jendela. Ibunya meminta Mina untuk menutupnya karena angin mengganggunya, tetapi Mina tidak mendengarkan, malah menirukan ucapan ibunya yang menyebabkan ibunya hilang kendali dan terjadilah kecelakaan. Dari kejadian waktu kecil itu membuat Mina masih merasa bersalah sampai sekarang. Suatu hari Ciara pergi ke hutan dan Mina mengejarnya. Ciara yang sedih suaminya meninggal hendak melompat ke lubang, menyusul John suaminya. You're not thinking down there. Don't be silly. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan Daniel yang sedang marah dan mendapati Daniel mengikat Madeline di hutan setelah bertengkar. Ciara mengejar Daniel sementara Mina membebaskan Madeline. Saat malam tiba, Mina dan Madeline bergegas kembali ke tempat penampungan dan mendapati Daniel menolak membukakan pintu untuk mereka. Mina dan Madeline terpaksa bersembunyi di antara pepohonan saat para pengawas mulai mengepung bangunan itu. It's rotting. The rule is Don't move, it'll be okay. Sementara Mina dan Madeline menunggu para pengamat pergi, lalu mereka dapat kembali ke kabin. Para wanita bergegas ke pintu dan memohon untuk diizinkan masuk,
Tetapi Daniel menolak dan kemudian Mina memberitahu Daniel tentang kesalahannya terhadap ibunya. Mina menjelaskan jika pintu tidak dibuka dan Mina tewas, maka Daniel akan menderita sepanjang hidupnya karena dia harus bertanggung jawab atas kematian orang. Lalu pintu pun terbuka. Mereka berempat segera berdiri di depan cermin. Madeline kemudian menceritakan yang sebenarnya, bahwa dia mengakui bahwa dia mengajarkan sejarah dan mitologi. Dan tidak seperti mereka. Madeline sengaja datang ke sini secara sukarela, hanya di sini Madeline menyadari betapa tempat ini sangat berbahaya setelah dia berburu sendirian dan melihat makhluk persis mirip dirinya saat matahari terbenam. Not a perfect, and it was longer. Madeline menjelaskan bahwa pengamat adalah spesies kuno dengan banyak nama yang berubah-ubah. Mereka mempelajari orang sehingga bisa menyamar menyerupai seseorang. Mereka tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Namun tiba-tiba terdengar suara mirip para penghuni kabin di luar. Dan mereka kemudian menemukan lubang di dalam lantai. Mereka menemukan ruang yang dibentengi dan dilengkapi dengan baik, penuh dengan makanan dan peralatan. Hand me my bird. Why? Look at all this food. It looks like someone was studying them. Mina menyalakan komputer lama dan kemudian membuka file video. Dalam rekaman video menunjukkan wajah profesor yang bernama asli Rory Kilmartin. Dia orang pertama yang mempelajari para pengamat dan mencoba mempelajari asal-usul mereka. Pada tahun 1979, ilmuwan menemukan tempat ini yang disebutnya Negeri Ajaib. Setiap malam para pengamat datang ke jendelanya dan mengamatinya selama bertahun-tahun. Sebelumnya rekan-rekan profesor menertawakannya karena tidak mempercayainya. Kemudian profesor membangun bunker ini dengan menggunakan tenaga kerja orang-orang dari desa-desa terpencil terdekat. Dia sengaja memilih pekerja yang kesepian atau yang memiliki kebiasaan buruk, sehingga hilangnya mereka tidak akan menarik banyak perhatian. Suatu hari seorang pengamat muncul di hadapannya dalam wujud seorang gadis kecil berambut merah. Dia sangat berbeda dari yang lain, seolah-olah dia unik. Lalu profesor memikat gadis ini ke dalam sangkar dan memulai eksperimen berkomunikasi mencoba berteman dengannya. Dia berubah-ubah, kadang berubah menjadi makhluk yang menakutkan dengan lengan panjang, tetapi sepertinya mendengarkannya. Namun seiring berjalan waktu, profesor menyadari bahwa dia tidak mencapai sesuatu yang berarti dan siap untuk membunuhnya. Di rekaman video berikutnya, profesor memberitahu jalan keluar dari hutan ini. Dia menemukan perahu di tepi sungai dan ini adalah satu-satunya jalan keluar. Ikuti saja burung-burung itu. Lalu dia meminta survivor untuk pergi ke kantor universitasnya dan menghancurkan semua dokumen yang ditemukan di sana. I used to think of myself, I've been stripped of all humanity. The boats with the birds leave the woods. If you found your way here. Dalam rekaman terakhir, mereka melihat Martin memanjat ke atas, kemudian suara tembakan terdengar, dan kemudian semuanya diam menyadari bahwa ini adalah malam terakhir mereka di hutan. We'll leave tomorrow. Sierra menyalakan musik dan mengundang Daniel untuk berdansa, tetapi dia tampak kesal karena harus pergi. Daniel mengatakan bahwa keluarganya tidak berfungsi dan dia tidak punya tempat untuk kembali. Kemudian Sierra menawarkan untuk membiarkan Daniel tinggal bersamanya. I was a drunk. I know it was twice. So one night I left. I thought that if I stayed. Daniel. Hey. Then you can come and stay with me. It's time to go. The forest will do everything in its power to... Di pagi harinya, kelompok tersebut berangkat untuk melarikan diri dipandu oleh tanda-tanda dan burung beo. Kemudian mereka mencapai sebuah piringan batu besar, lalu Madeline menjelaskan bahwa ini adalah tempat para peri di penjara. Dulu mereka pernah hidup sebagai dewa. Seiring berjalannya waktu, manusia dan peri mulai berperang, dan mereka kemudian dibuang jauh ke kuburan bawah tanah dan disegel oleh sebuah pintu besar.
Setelah berabad-abad mereka berhasil muncul ke permukaan, namun kini mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan hutan ini karena ditahan oleh sihir. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan sepanjang hari senja tetapi tidak ada sungai atau perahu yang terlihat. Hanya hujan mulai turun dan mereka putus asa ketika mereka melihat sekawanan besar burung terbang yang menandakan hari gelap. Dan The Watcher mulai muncul ke permukaan dan mengejar mereka. Mereka akhirnya mencapai sungai dan para wanita bergegas menuju ke perahu. Ketika Daniel mendengar teriakan di belakangnya dan melihat John, dia kembali untuk bersukacita bahwa pria itu selamat. Tetapi ternyata itu adalah The Watcher yang berubah bentuk. Daniel! It's not John! Semua wanita berteriak meminta Daniel untuk lari, tetapi Daniel tidak mendengarkan dan mati di tangan The Watcher. Sementara Madeline, Mina, dan Ciara berlayar menyusuri sungai. Para wanita bangun di perahu dan melihat bahwa mereka telah kembali ke peradaban mereka. Lalu menghentikan bus dan naik ke kota sambil mendengarkan musik. Can you take us there? Excuse me, sir. I'll go to the university tomorrow. Okay. Giving it to a class or something? Esok harinya Mina pergi ke universitas di mana Kilmatin bekerja. Mina menyamar sebagai keponakannya untuk memasuki kantornya dan memenuhi permintaan terakhir profesor. Di sana Mina menemukan lebih banyak foto, dokumen, dan rekaman, di mana profesor membahas tentang peri dan fakta bahwa masih ada anak-anak berdarah campuran lahir dari manusia dan peri. A scroll from the university art. Life with the fairies was a golden era. Those half-blooded children, they were particularly skilled in the art of transmits cursed and banished the fairies, yet to be proven. Who we could bring back. Mina menemukan setumpuk foto dan terlihat tampak terkejut. Okay. Di malam harinya, Mina pergi ke rumah Ciara menunjukkan foto Madeline bersama profesor dan menjelaskan bahwa Madeline, istri profesor, sudah meninggal pada tahun 2001 karena kanker paru-paru. Sehingga Madeline sekarang yang tinggal di kabin bersama mereka adalah peri khusus yang mampu bergerak di siang hari. Madeline adalah The Watcher, seorang pengamat. Madeline Kilmartin in 2001. It's a reason. It's impossible. He thought that he could bring his wife back. Must be different from the others. Madeline is a watcher. We brought a monster out here, Kira. It's so quiet. Who is that? Kemudian sebuah mobil berhenti di rumah dan Ciara yang asli keluar. Sementara yang Mina ajak bicara sebenarnya adalah peri. Lalu peri itu berubah bentuk menjadi John dan menyerang Ciara. Lalu mengejar Mina sambil berkata bahwa mereka dulu hidup seperti dewa. Karena ulah manusia, mereka terpaksa tinggal di bawah tanah selama berapa abad. Peri kemudian berubah menjadi profesor, lalu mengatakan bahwa dialah yang membunuh profesor karena profesor mencoba membunuhnya. World beyond the woods. Einrak Dawn, the Day Walker. Professor came to the forest. Then the bastard tried to shoot me again, Mina.
Peri kemudian berubah menjadi Mina dan mengatakan bahwa dia adalah Daywalker, seorang pejalan siang, dan bersiap untuk membunuh Mina. Tetapi Mina kemudian menjelaskan kepada Madeline mengapa Madeline bisa berjalan di siang hari dan pergi meninggalkan hutan, sementara peri yang lain tidak bisa. Mina melanjutkan perkataannya. Ada sebuah rekaman di universitas yang menjelaskan jika peri dahulu hidup bersatu bersama manusia. Bahkan ada yang jatuh cinta dan punya anak, di mana profesor menyebutnya sebagai setengah manusia atau halving. Mengapa Madeline bisa berjalan di siang hari? Karena Madeline bukanlah pengamat, tetapi setengah manusia. Mina kemudian mengatakan ada orang lain seperti Madeline di suatu tempat. Jika kau bisa menemukannya, maka kau tidak akan sendiri lagi. Mendengar penjelasan Mina, akhirnya Madeline melunak dan melebarkan sayapnya dan mengakui bahwa Mina mungkin berkata benar. Lalu dia pergi terbang. You don't know me. What if you could find them? I hope you're right, me. Mina menghidupkan kembali Ciara. Kemudian Mina bertemu kembali dengan saudara kembarnya Lucy. Akhirnya Mina memaafkan dirinya sendiri atas kematian ibu mereka. Lalu Mina bercerita tentang pengalamannya bahwa dia masih melihat Madeline muncul dalam wujud orang lain dan mengawasinya. Keponakan Mina kemudian telah tiba untuk menunjukkan kepada Mina gambar dirinya dan Darwin yang masih dia pelihara sebagai hewan peliharaan. Sementara di luar ruangan, seorang gadis berambut merah muncul melihat ke jendela apartemen mereka dan mengambil wujud seorang gadis berwajah aneh. Dan film pun sudah berakhir. Oke teman-teman, begitulah cerita film The Watcher, di mana Mina yang diperintah bosnya untuk mengantar burung biolangka menuju ke kebun binatang, tetapi dalam perjalanan Mina tersesat di hutan. Yang kemudian Mina bertemu seorang wanita tua bernama Madeline, yang akhirnya diketahui bahwa Madeline adalah manusia setengah peri. Oke, sekian cerita dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.